Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan membuat uh, tutorial untuk tutorial Laravel ya. Laravel bagi pemula. Nah, langsung saja di sini kita buka Visual Code. Kita akan pindah ke sini. Oke, sebelum itu kita akan uh, bentar, Laravel. Sebentar, guys. Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, kita kenalan dulu dengan apa sih Laravel itu? Apa itu Laravel dan kenapa orang banyak menggunakan Laravel? Simpelnya, Laravel itu framework. Framework itu kayak alat bantu kerja gitu, framework dari PHP. Jadi dengan adanya Laravel akan memudahkan kita untuk eh, membuat website lebih mudah tentunya. Dan ini salah satu framework terbanyak yang dipakai orang. Kita bisa lihat kotaknya. Dan kenapa menggunakan Laravel? Karena uh, ya itu dia, karena ini adalah framework PHP yang mudah digunakan dan uh, sudah memiliki banyak apa bisa dibilang tools-tools yang bisa kita gunakan seperti Levelware, Vue, React yang support akan Laravel tersebut. Nah, kita akan lihat kalau untuk pengertian siapa apanya gitu. Kalian bisa lihat di jadi itu di Google. Nah, kita lihat Laravel is a web application framework with expressive elegant syntax. Dia memiliki sintak yang mewah gitu. Nah, kenapa kita memilih Laravel? Karena itu memungkinkan kita untuk membuat sebuah website dan Laravel itu adalah pilihan terbaik untuk membuat website modelan full stack web application. Nah, untuk bahasa yang digunakan itu PHP seperti saya tadi. Langsung saja. Untuk Laravel ini kita membutuhkan yang namanya itu komposer. Komposer. Nah, kalian bisa langsung buka di sini download sebentar. Nah, kemudian kalian tekan download and run komposer setup. Setelah itu kalian akan muncul seperti halaman untuk minta izin seperti itu kalian tekan next next. Kemudian setelah itu kalian bisa menceknya di CMD atau PowerShell Composer Inve seperti ini. Kalian bisa lihat di sini saya sudah menginstal Composer. Tekan close halaman seperti ini. Di sini saya menggunakan Composer yang versi 2.8.11. Nah, uh,
Jika kalian sudah menginstal komposer, otomatis dia akan menginstal juga si PHP-nya. Kan sudah di sini. Sudah. Nah, sebelumnya saya tidak belum pernah mendownload yang namanya PHP, tapi dengan menginstal si komposer maka otomatis komposer akan menginstal juga si PHP-nya. Begitu. Oke, setelah kalian mempersiapkan semua tools yang ada, kita akan langsung untuk membuat apa sih? Bentar. Membuat projectnya. Di sini kita akan lihat cara instalasinya. Nih, kalian bisa lihat cara menginstalnya seperti ini. Creating an application. Oke, kalian bisa menggunakan Laravel, Neo, Example App seperti ini. Atau kalian bisa menggunakan juga command seperti ini di folder kalian, yaitu composer create project Laravel dan nama Laravel kalian. Contohnya kita di sini menggunakan belajar. Di sini si komposer akan membuat sebuah project Laravel dengan nama foldernya, nama aplikasinya itu belajar. Enter, maka dia akan membuat aplikasi Laravel atau membuat sebuah folder belajar. Nah, kalian bisa di sini. Begitu juga dengan si Laravelnya example. Tidak ada bedanya. Nah, kalian bisa menunggu prosesnya seperti ini. Tunggu sampai selesai. Memang lama ya.
Memang lama ya. Nah, baru tadi bilang. Oke, alhamdulillah di sini berjalan lancar. Oke, kita akan pindah dulu foldernya ke belajar. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang folder-folder yang ada. Pertama itu ada app. Nah, di sini kita akan folder yang gunanya menyimpan si controller dan model. Adapun controller itu seperti tempat kita menaruh logika eh, yang akan dieksekusi di website. Contoh, si ketika user login, otomatis dia akan memeriksa user dengan data yang diinputkan oleh user yang ada di form dengan database. Itu akan dikelola atau apa ya dieksekusi oleh si controller ini. Jadi kita akan meletakkan logika-logika yang ada di dalam Laravel tersebut di controller ini. Nah, untuk model itu bisa dibilang seperti blueprint atau kunci yang menghubungkan si aplikasi website ini dengan database yang kita gunakan, baik itu MySQL atau SQLite. Nah, kemudian ada Bootstrap ini template, kemudian config. Di sini kita meletakkan beberapa konfigurasi. Contoh kita ingin menggunakan uh, di sini berisikan file-file penting, jadi kita tidak perlu dihapus ya. Eh, sebentar. Tidak ada perlu dihapus atau diubah. Nah, kemudian ada public. Nah, di sini public itu, bentar, kita akan lebih jelasnya kita akan lihat di sebentar. Kita akan lihat di mana ya? Iya. Kemudian pertama ada app. Kita akan translate ke Indo. Nah, pertama ada directory app. Tadi kita ulang lagi. Ini berisi kode inti aplikasi Anda. Kita akan membahas directory ini lebih detail nanti. Namun hampir semua kelas dalam aplikasi Anda akan berada di directory ini. Ya, seperti controller. Controller itu hal yang paling penting di Laravel. Karena jika si controller nggak ada, itu pastinya logika yang akan kita inputkan atau yang kita akan terapkan di aplikasi itu pastinya nggak akan jalan. Kemudian ada directory. Directory itu folder ya, Bootstrap. Nah, directory ini berisi app PHP berkas yang melakukan bootstrap pada kerangka kerja. Direktori ini juga berisi cache directory yang berisi berkas-berkas yang dihasilkan kerangka kerja untuk optimasi kinerja, seperti berkas cache, root, dan lainnya. Seperti itu. Kemudian ada konfigurasi, config ini untuk mengkonfigurasi aplikasi, semua berkas yang berguna untuk mengkonfigurasi aplikasinya. Kemudian ada basis data, database. Di sini kita akan meletakkan database-database yang ada. Dan nantinya kita akan menggunakan migration. Kemudian public itu folder yang bisa diakses oleh public itu. Dia akses oleh umum, yang bisa dilihat oleh umum. Jadi semisal kita menggunakan template, kita akan meletakkan template-nya di dalam public ini. Atau misalnya kita ingin meletakkan style dalam untuk menghias website kita, website Laravel ini. Jadi kita harus meletakkan di public, tidak bisa diletakkan di sembarang folder. Kenapa? Karena setiap directory ya, setiap folder itu memiliki fungsinya masing-masing.
Itu untuk public. Kemudian ada resource. Resource ini yang akan muncul, Masya Allah. Sebentar. Oke, kelihatan nggak sih? Masih lampu guys. Alhamdulillah. Ada ya Allah. Ya, 16 menit lah. Oke, lanjut. Sampai mana nih? Nah, untuk eh, sumber daya atau resource itu berisi tampilan yang berkaitan dengan tampilan lah pokoknya. Adapun CSS dan JavaScript itu saya pernah tahu. Yang pastinya untuk CSS dan JavaScript itu kita letakkan di public. Sedangkan ini saya pernah tahu. Yang pasti di sini view di sini kita akan memainkannya di sini. Kemudian ada route atau gitulah. Yaitu ini berisi semua definisi root aplikasi. Jadi alur jalannya kerja atau apa-apanya itu akan diletakkan di sini. Contoh di sini kita menggunakan yang disediakan oleh si Laravel. Itu ada root get slash function. Nah, di sini cara bacanya gini. Langsung praktek aja. Kita akan di sini mencoba membuat sebuah rute atau gimana ya? Jalan gitu, alurnya. Nah, kita misalnya di sini root get misalnya gini about about terus kita ke misalnya di sini about benar about oke, kita akan periksa ya apa yang seperti ada. Kurang lebih seperti ini seingat saya. Saya baca ya. Ya, ada dua. Nah, di sini kita akan melihat di sini untuk root itu dia akan menggunakan metode get yang dimana metode get itu berfungsi untuk mengambil data yang ada di URL about gitu. Jadi bisa untuk mengambil get, namanya get sesuai artinya get untuk mengambil atau menangkap data atau hanya menampilkan itu menggunakan get. Menampilkan apa-apa yang ada di dalam URL root yang dimana untuk menampilkannya kita akan mengeksekusi menggunakan about controller untuk controllernya di URL dan ini uh, function yang akan kita terapkan di controller. Jadi langsung saja kita akan buat uh, PHP artisan. Jadi kalau untuk Laravel kita menggunakan artisan map controller the about controller. Ada. Otomatis dia akan membuat sebuah file dengan nama about controller. Nah, kita sebelum uh, mengotak atik si about controller, kita akan
menggunakan use terlebih dahulu karena itu kesalahan umum yang sering dilakukan. Kontrol about langsung copy dia. Nah, dan jangan lupa titik koma. Di sini kita akan membuat sebuah public function, public function dengan nama functionnya index dan isinya adalah view index, dengan index, contohnya about gitu. Nah, kita akan coba untuk uh, membuat file dengan nama new file about php. Nah, untuk format view-nya kita menggunakan .php. Nah, kita akan coba eksekusi. Kita H1 H1 hello world asik. Nah, seperti itu. Nah, jangan lupa kalian untuk optimize. Apa itu optimize? Optimize. Bentar ya. Oh, optimize itu apa? Optimize itu seperti refresh. Tapi bedanya optimize itu dilakukan untuk file-file penting seperti web yang ada di dalam folder root atau env. Nah, kita akan coba langsung. Sebelum itu kita akan PHP artisan style. PHP artisan seperti ini apa? Ini untuk menjalankan si Laravel atau aplikasi Laravel yang telah kita buat. Nah, seperti ini. Kita akan coba langsung ke URL about. Kita akan lihat. Bentar. HTTP, HTTP controllers about controller. Kok nggak bisa? About. Dan kita buat ini index mantap kali. Nah, jadi gini, error tadi itu kenapa? Error tadi itu karena kita membuat di sini function yang akan kita gunakan untuk URL yang buat itu adalah function about. Sedangkan tadi saya membuat di sini apa? Index. Makanya lo baca gitu. Dan untuk file controller kita tidak perlu melakukan optimize, cukup langsung save. Karena di sini saya menggunakan save, jadi langsung save. Nah, kurang lebih seperti ini untuk menampilkan halaman kita menggunakan return view, return hasilkan halaman view, hasilkan tampilan si account. Ini akan memindahkan halaman. Ya, kita bisa menggunakan return view, bisa menggunakan return dan direct. Tergantung sesuatu. Ya, bukan bisa sih. Sebenarnya ada kondisi di mana kita menggunakan return view, ada return direct. Di sini kita menggunakan return view karena kita akan memindahkan halaman, bukan URL-nya gitu. Semoga kalian paham. Oke, itu untuk si uh, root storage, saya kurang tahu. Dash juga, dan apa lagi. Nah, salah satu folder yang paling penting itu ini, NV.
Entry di sini kita akan menyimpan semua key yang ada yang berhubungan dengan apapun itu, database kayak atau key atau apa kayak yang akan kita terima tadi ini berkaitan dengan database DB-nya gitu. Nah, eh di sini saya akan menggunakan MySQL. Saya akan membuat dengan MySQL. Kita akan buka dan mengganti dengan nama apa database kita. Nah, kita akan coba dulu optimize. Langkah masih apa error? Harusnya tidak. Nah, karena saya di sini menggunakan SQL, otomatis kita memerlukan pihak ketiga untuk mengakses ya pastinya. Kenapa error? Karena dia ya kita ubah skillet juga, skillet. Karena dia tidak bisa mengakses di bukan nggak bisa. Coba ya. Nah, coba ini kan ada lagi guys. Astagfirullah, banyak aja lah. Bentar guys. Dan aduh, kita akan coba ya. Allah. Oke, harusnya bisa. Kenapa tidak bisa? Karena kita belum eh me- memastikan siapanya. Ini sumpah guys, Anjing Jonggol ini ikut hasil kena Dota tuh. Terus, harusnya bisa ya. Oke, karena dikejar waktu dan kedalaman, saya mungkin cukupkan sampai sekian tutorial singkatnya untuk pengenalan awal si Laravel. Untuk berikutnya mungkin kita akan membahas tentang cara untuk membuat aplikasi yang langsung. Untuk dasar-dasarnya mungkin hanya itu konsep MVC yaitu model blueprint yang akan menghubungkan dengan database, key yang akan digunakan untuk perantara ke database pihak ketiganya, dan juga si MV video view atau tampilannya di sini seperti tadi hello world, dan si itu controller. Nah, di sini kita akan mengeksekusi logikanya, yaitu seperti ini, tampilkan halaman si about. Nah, about ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan, kekeliruan dan kendala segala macam. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.